Bismillah, disebutkan pada kaidah yang ke-14, tidak boleh melaksanakan ibadah untuk Allah pada tempat-tempat yang biasa digunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang ke-14, ya, yang berkaitan dengan tidak bolehnya seorang melakukan ibadah di tempat yang biasa digunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan la tuf'alu ibadah lillahi ta'ala fi makanin yuf'alu fihi ibadah min jinsiha li ghairillahi ta'ala. Seperti orang yang menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Ya, ada orang yang menyembelih di mana? Di tempat-tempat yang dalam tanda kutip dikatakan keramat. Makanya judul yang kita buat, adakah tempat keramat yang keramat? Maka ringkasnya jamaah sekalian, di dalam Islam tidak dikenal yang namanya rumah angker. Rumah angker, tempat angker, kuburan keramat, apalagi pohon keramat, apalagi air keramat, airnya siapa? Ponari, ya kan? Apalagi itu tidak ada dalam Islam. Namun dikarenakan sebagian orang tidak memahami akidah tauhid dengan benar, akhirnya mudah tertipu. Sehingga ketika anaknya nakal, dibawa ke tuan guru, dibawa ke tuan syekh, sampai di sana diapain? Cuman diludahin doang. Cuy, apa bedanya ludah dia dengan ludah kita? Gitu ya. Kan ada lagunya tuh, lagu Mbah Dukun. Disembur ya kan. Nggak perlu untuk merojaah. Jadi disembur artinya apa bedanya semburan dia dengan semburan orang lain? Sama aja. Ya, jadi kenapa itu bisa jadi angker rasanya? Kadang-kadang karena adanya keyakinan-keyakinan orang yang tidak berdasar sama sekali. Atau dikarenakan ahli baitnya mungkin jarang melakukan ibadah di tempat itu. Makanya dianjurkan kita kan sholat sunnahnya sebisa mungkin, perbanyak sholat sunnah itu di rumah kita, Pak. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubat. Sholat yang paling afdal bagi seorang manusia, bagi laki-laki, di rumahnya, kecuali sholat-sholat wajib. Itu, ya. Jadi yang pertama di sini dikatakan tidak boleh seorang menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Ada misalnya pohon beringin, sering orang motong kambing di situ, motong ayam, karena diyakini itu tempat keramat. Jadi nggak boleh kita menyengaja nyembelih ayam di situ. Anda pernah ketika datang ke satu tempat, ini kebetulan ada teman kita di sana, dan itu jauh dari apa ya Pak? Jauh dari pemukiman. Kita aja naik sepeda motor hampir 4 jam dari lintas. Tujuannya ya dakwah. Waktu itu dakwah ke masyarakat di situ lah. Paling ada sekitar 30 rumah lah, 30 rumah, dan paling 1-2 orang yang pandai bahasa Indonesia. Lainnya bahasa Batak gitu kan. Nah, jadi kita kajian di sana. Rata-rata rumah panggung gitu ya Pak, rumah panggung. Waktu di perjalanan itu pun 3 kali sepeda motor kami itu hampir ditabrak sama B2. Saking dalam pedalamannya. Nah ternyata di kampung itu kita jalan sekitar setengah jam, ada satu patung yang diyakini oleh orang sebagai tempat keramat. Jadi orang di sana potong ayam dilepaskan di situ. Siapa yang ngambil? Orang kampung situ. Tapi diyakini itu sebagai persembahan. Karena penasaran kita datang di situ, kita lihat. Dan ada di situ seperti guci, airnya itu ada dijadikan sebagai air keramat sama orang.
Dan masih banyak ternyata di daerah-daerah kita yang terlalu percaya dengan hal-hal mistis seperti ini. Karena basic dari nenek moyang kita itu adalah animisme, ya. Nah, jadi maka dakwah tauhid ini perlu terus digalakkan. Maka kalau ada tempat yang seperti itu, tidak boleh kita sengaja motong ayam di tempat itu. Ya. Nah, orang yang bernazar untuk Allah dengan melaksanakan ketaatan di tempat yang biasa digunakan orang bernazar untuk selain Allah, itu juga. Jadi mereka itu datang ketika mau mencalon, mau ini anaknya ujian gitu, datang ke situ. Kadang kambing dilepasin, dibuat rantainya gitu ya. Namanya persembahan untuk kuburan itu. Itu kuburan. Ada lumut-lumutnya lah begitu kan, ada kuncinya, dan cuma satu di situ kuburan. Nah, diyakini sebagai tempat yang keramat. Kemudian orang yang sholat untuk Allah di tempat yang biasa digunakan sholat untuk selain Allah, ini juga dilarang. Dalilnya firman Allah di dalam Al-Quran disebutkan, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haradallaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dalam surah At-Taubah ayat 107 sampai 108. La takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukminin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Jadi ada istilahnya dalam Islam itu masjid dirar. Ya, masjid dirar. Masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Gak boleh kita sholat di situ. Ya, namun jangan dipahami masjid dirar ini kalau memang sudah dibutuhkan. Kadang-kadang kan orang memahami masjid dirar ini masjid kedua yang dibangun. Misalnya di kampung kita itu memang sudah ramai dan butuh penambahan masjid, maka itu tidak masjid dirar namanya. Atau misalnya di masjid itu tidak ada ditegakkan sunnah. Bahkan orang-orang yang mengamalkan sunnah dilarang sholat di situ. Lalu kita bangun masjid, dikatakan ini masjid dirar, ini tidak benar. Ada itu di daerah perbatasan Sumut arah ke Aceh ini. Ada seleksi ketika mau masuk masjid. Kalau ada jenggotnya dilarang. Karena dianggap berpotensi merebut masjid masyarakat. Masya Allah. Sampai sebegitunya, Pak. Gak boleh sholat, suruh pulang. Tapi ada yang cerita waktu itu dia tidak ikut doa berjamaah kan. Imamnya datang yang makmum, suruh gitu, disuruh, dipaksa gitu ya. Jadi ya alhamdulillahnya ketika seorang bisa mengamalkan ajaran Rasulullah dengan baik tanpa banyak rintangan, itu sebenarnya nikmat yang patut kita syukuri. Iya, betul lah Pak. Kita bisa beribadah di sini, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, jauh dari amaliyah yang menyelisihi sunnah. Itu nikmat yang patut disyukuri. Kalau tidak, cobalah untuk pulang kampung, daerah yang minoritas orang-orang yang memahami sunnah, ya, itu ketika kita melihara jenggot aja seolah-olah ini udah beda agama aja. Jadi sorotan. Apalagi Bapak sering datang sholat 5 waktu ke masjid. Apa dia bilang? Udah sesat kayaknya si fulan ini. Kenapa? Asal sholat dia ke masjid gitu. Karena masyarakat
masyarakat tuh merasa aneh. Kok asal sholat berjamaah ke masjid? Itu aja dianggap jadi tanda-tanda Islam garis keras. Kenapa? Sholatnya ke masjid. Ya Allah. Karena kebiasaan di tempat itu kadang sholat ke masjid, kadang sholat di rumah. Begitu aja. Dan biasanya yang komentar ini yang jarang ke masjid. Dia paling tahu, dia paling suka komentar. Yang di masjid anteng-anteng aja. Jadi begitu jamaah sekalian. Ada masjid didor yang dilakukan, dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Tetapi ketika misalnya dibangun masjid supaya ditegakkan sunnah di sana, maka itu bukan dikategorikan masjid didor. Ya. Baik. Jadi misalnya sudah ada satu masjid, ya boleh kita mengerjakan, boleh di sana ada majelis taklim, kemudian mengamalkan, ditegakkan di sana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kita gabung sholat di situ saja, ketika tidak ada halangan-halangan. Tapi kalau sudah misalnya satu-satunya masjid di kampung kita itu ada kuburannya, ini kan mudarat kan? Di lingkungan masjid itu, di halamannya, di samping kiri kanannya atau bahkan di depan arah kiblatnya ada kuburan. Biasanya kuburan yang berwakaf itu diletakkan di situ. Maka perlu kita untuk membangun masjid yang baru. Atau kita sholat ke masjid kampung sebelah, tidak apa-apa. Baik. Kemudian juga dikatakan, janganlah kamu melaksanakan sholat di masjid itu selama-lamanya, masjid dirar. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, Masjid Quba, itu kan masjid yang pertama kali dibangun, ya, itulah yang lebih baik, lebih afdal. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Jadi mulai kapan Masjid Quba dibangun, Pak? Tahun kapan? Tahun 1 Hijriah. Nabi sampai di sana kalau saya tidak salah hari Senin, ya. Lalu Selasa, Rabu, Kamis Nabi tinggal di Quba. Dibangunlah Masjid Quba itu. Baru mulai hari Jumatnya pagi Nabi berangkat ke Masjid Nabawi, tapi di tengah perjalanan Nabi sholat Jumat. Makanya ada namanya itu Masjid Al-Jumu'ah. Kan nanti kalau kita ke Nabawi insyaallah kita city tour ke situ yang ada sejarahnya. Antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi itu kalau tidak salah sekitar 3 km. Nah di tengahnya itu ada masjid warna putih, Masjid Al-Jumu'ah namanya. Disitulah dulu Nabi sholat Jumat. Ya hanya sekedar bebatuan aja diletakkan awalnya. Nabi sholat Jumat bersama para sahabat. Barulah di hari Jumatnya, sorenya Nabi sampai ke Masjid Nabawi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ikhwatiddin, dikatakan dalam ayat ini Allah melarang Nabi Muhammad sholat di masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Jadi ketika dibangun Masjid Quba, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengkotnya membangun masjid tandingan. Itulah masjid dirar. Sehingga diperintahkan untuk dihancurkan karena tujuan dia adalah untuk merusak persatuan kaum muslimin. Karena waktu itu kan dia jadi pimpinan di kota Madinah. Ketika Nabi datang dia merasa terganggu jabatannya. Nah, waliyadzubillah. Thabit bin Dhahak radhiyallahu anhu mengatakan, seorang bernazar akan menyembelih unta di satu tempat yang bernama Buana. Lalu dia bertanya kepada Nabi, lalu Nabi berkata, apakah di tempat itu yang namanya Buana, apakah tempat itu pernah ada berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat mengatakan tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari mereka? Mereka mengatakan tidak. Lalu kata Nabi, aufi binadrik, penuhilah nazarmu. Ya, akan tetapi tidak boleh memenuhi nazar yang menyalahi hukum Allah dan nazar dalam perkara yang bukan milik seseorang. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita bernazar tapi tujuan nazarnya itu
pada sesuatu atau tempat yang ada unsur kesyirikannya, nggak boleh kita tunaikan itu. Contoh begini Pak, seorang mengatakan, kalau anak saya sembuh, saya akan sholat di makam Wali Maulana Malik Ibrahim, mengkhususkan sholat di situ, di makam itu. Boleh nggak dia tunaikan nazarnya? Nggak boleh, karena ini bertentangan dengan syariat. Bagaimana? Udah bayar denda sumpahnya, denda nazarnya, puasa 3 hari. Atau denda yang telah kita sebutkan kemarin, memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak. Tapi tidak ada budak sekarang gitu ya. Kadang begini lagi, orang bilang, kalau saya sembuh, saya akan berniat bernazar sholat di Masjid Abu Rijal Bakri yang di Kisaran, mengkhususkan safar ke situ. Ada beberapa orang begitu, tulisan di busnya, wisata rohani, berangkat ke Masjid A, Masjid B. Nggak boleh kita mengkhususkan safar ke masjid itu, kecuali 3 masjid: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Misalnya antum bernazar, kalau proyek saya ini tembus, kalau gaji saya lancar di tahun ini, insya Allah saya akan mengajak ustadz ke Masjidil Aqsa. Masya Allah. Mengajak jamaah pengajian 3 orang ke Masjidil Aqsa. Ketika usaha antum lancar, gajinya lancar, wajib nggak dia tunaikan tuh? Wajib, karena boleh dia mengkhususkan safar ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi kita doakan ya sebelum antum nih exit, mudah-mudahan bisalah kita sampai ke Masjidil Aqsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena tinggal di sana ya Pak, Masjid Nabawi, Masjidil Haram sudah. Mumpung lagi di sini. Ya, tanya sama orang yang udah pernah. Bagaimana caranya ya kita bisa masuk ke sana. Ya, jadi ini perlu juga nih dibuat rencananya. Tidak perlu nazar, tidak perlu harus nazar ya. Nah, tapi niatnya mudah-mudahan di 2026, 1446 atau 47 kita bisa bareng-bareng ke sana. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu rutenya dari mana? Dari Jordan ya Pak? Dari Yordan. Ya, naik bus bisa lah ke sana insyaallah. Karena ada fadilahnya. Ada nilai sejarahnya, ya. Ada nilai sejarahnya di sana, ada keutamaannya. Kalau udah balik ke Indonesia lebih mahal lagi nanti biayanya. Makanya mumpung lagi di sini, niatkan. Nah, jadi sama panitia juga nanti kita bincangkan, ada target tahun depan. Tahun depan rihlah ya. Rihlah ke Masjidil Aqsa, insyaallah. Dapat nilai ibadah. Ya, daripada rihlah ke kuburan Wali Songo ya. Nah, jadi lebih baik ke Masjidil Aqsa jelas. Jadi ada nilai sejarahnya, ada nilai ibadahnya insyaallah. Dan hadis ini juga menunjukkan haramnya menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih sembelihan yang diberikan kepada selain Allah. Jadi dia menyembelihnya lillahi ta'ala, menyebut nama Allah, tapi di tempat yang biasa dikeramatkan orang, sebaiknya dihindari. Apa pertimbangannya? Yang pertama, supaya ahli tauhid dapat menjaga tauhidnya, supaya kita tidak mengagungkan tempat itu, jamaah sekalian. Ya, seperti misalnya di tempat lahirnya Nabi Isa, Baitul Lahmi atau Bethlehem kata mereka. Tidak boleh kita mengkhususkan, karena orang-orang banyak berbuat kesyirikan di situ. Di tembok ratapan itu. Tidak boleh kita menyembelih di situ, karena di tempat itu ada dilakukan peribadatan kepada selain Allah. Nah, berbeda keadaannya kalau seandainya tempat itu memang sudah disterilkan dan dialih fungsikan.
Maka para ulama mengatakan boleh. Seperti misalnya Ka'bah. Dulu kan ada 360-an berhala di sana. Pada saat Fathu Makkah disterilkan. Hilang semua. Tidak apa-apa. Atau yang di Turki, Pak. Apa itu namanya? Iya, Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Kan sekarang sudah disterilkan, tidak ada lagi di situ gambar-gambar, ya, patung-patung juga tidak ada. Semenjak kekuasaan Erdogan kan itu sudah lantai satunya tempat sholat, lantai duanya museum, sehingga ada batasnya itu kalau orang non Muslim nggak boleh masuk melewati batas ini, tapi mereka masih boleh melihat di lantai satu. Tapi tidak ada lagi di situ berhala-berhala. Nah, jadi sholat Jumat ada di situ. Kemarin juga Idul Adha kita di situ ramai sampai di halaman-halamannya. Walaupun itu berganti-ganti fungsinya ya, tapi kan sekarang sudah menjadi masjid. Atau seperti tempat-tempat peribadatan di Eropa yang sekarang sudah dialih fungsikan menjadi masjid. Maka sebagian besar ulama mengatakan boleh kita melaksanakan ibadah di tempat itu selama sudah steril dia. Tidak ada lagi foto-foto mereka, tidak ada lagi patung-patung sesembahan mereka. Nah, karena orang-orang di sana itu kadang kesulitan untuk mencari tempat ibadah. Untuk sekedar melaksanakan sholat berjamaah, tidak ada tempat khusus, Pak. Ya, seperti daerah di Jepang juga begitu, beberapa tempat. Jadi setelah mungkin Bapak berkunjung ke negara-negara minoritas Muslim tadi, baru terasa betapa berharganya lantunan azan itu ya. Kalau kita di sini ya udah biasa gitu ya. Satu azan. Coba kita ke daerah minoritas Muslim. Terdengar suara azan aja, masya Allah. Ya, bahkan di Indonesia sendiri ada di daerah Tapanuli Utara itu, umat Islam cuma 4%. Ya, kita mencari makanan halal aja payah. Coba cari aja lah masakan Minang, Padang, baru yakin kita halal. Kadang ada yang nakal dibuatnya Bismillahirrahmanirrahim, padahal menunya tidak halal ya. Bahkan masjid di pinggir jalan pun jarang kita dapati di sana. Jadi betapa terasingnya Islam di tempat-tempat minoritas. Nah, jadi berikutnya jamaah sekalian, di antara sebabnya supaya ibadah yang dilakukan ahli tauhid tidak menyerupai ibadah kaum musyrikin, dan supaya tidak terjadi pengagungan pada tempat-tempat yang biasa digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Nah, jadi itu ikhwafidin a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ada juga di sini penjelasan tentang bahwa memasuki tempat peribadatan orang non-muslim dalam rangka wisata atau hanya sekedar melihat-lihat, hukumnya tidak boleh. Karena tempat tersebut adalah tempat yang digunakan untuk melakukan kekufuran terhadap Allah, dan karena tidak ada jaminan untuk seorang muslim akan selamat dari tipuan mereka ketika masuk ke dalam tempat tersebut. Cuma kadang-kadang ada orang yang terlalu bermudah-mudahan. Ini lagi mau diadakan Natalan bersama, masya Allah, musibah ya. Semoga Allah berikan teguran. Semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam gak boleh ikut-ikutan memakai pakaian-pakaian mereka, kopinya sinterklas itu ya. Gak usah kita ikut-ikutan. Tapi ya begitulah. Kalau sudah masuk ke pemerintahan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, fitnahnya sangat besar. Ya. Jadi sebaiknya kita hindari jamaah sekalian masuk ke tempat-tempat yang di dalamnya terdapat banyak perkara-perkara maksiat, kebid'ahan. Ini juga sebaiknya dihindari. Ya, waliyadzubillah. Jadi kalau ada satu tempat acara-acara yang ada di sana amalan-amalan yang menyelisihi sunnah,
sebaiknya kita tidak usah ikut-ikutan. Ya, kita tidak usah ikut-ikutan di sana. Kita lebih baik menghindarkan diri kita. Ya, di antara alasannya supaya tidak memperbanyak kelompok mereka, itu menjadi ujian bagi kaum muslimin yang memiliki jiwa yang lemah, karena dikhawatirkan tertipu dan mendapat penyimpangan setelah mendengar syubhat mereka. Ya, ada yang baca zikir tertentu akhirnya bisa terbang. Oh, ini kan orang tertarik kalau yang seperti ini. Sekali dua kali ikut taklim udah bisa melihat hantu. Ini orang tertarik kalau seperti ini, Pak. Karena yang dibaca pun ayat Al-Quran. Beberapa orang yang pernah kita ruqyah akhirnya bertaubat dari situ. Apa syubhat mereka? Tapi kan Bang, yang dibaca ayat Quran juga. Ketika dimasukkan ilmu itu yang dibaca, fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Masukkan ke situ. Tangan gurunya kandas ke belakangnya, katanya habis itu terasa panas. Tidak berapa lama dia bisa melihat hantu, katanya. Ini kan menarik ini, Pak. Dalam tanda kutip ya. 3 kali ikut taklim udah bisa tahan bacok. Nah, orang suka yang seperti ini. Maka tidak usah kita gabung-gabung. Nanti bisa terkena syubhat. Walaupun bungkusnya adalah bungkus-bungkus agama. Suruh zikir 5.000 kali, 8.000 kalau sudah naik 18.000. Macam dibungkus-bungkus yang seperti itu. Ya, dan tempat-tempat tersebut merupakan sebab turunnya azab karena di dalamnya terdapat kesyirikan dan juga kemaksiatan. Ya, mungkin sudah pernah Anda sampaikan. Ada salah seorang teman kita, sekarang beliau Masya Allah terakhir itu hafalannya sudah sampai 3 juz ya. Jadi beliau ini dulunya salah satu penulis aktif di majalah misteri. Tinggal di Medan. Jadi di tirakatnya itu katanya, dia sudah bisa menembus langit keempat katanya. Wah, itulah saking hebatnya dia di dunia mistis. Orang-orang memanggil dia itu udah Tuan Syekh, gitu ya. Ketika dia menutupi, kan ada tuh yang ditutupi wajah pakai sorban, baru baca Allah 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 Allah. Baru setelah itu perasaan dia, ini dia sampaikan langsung. Seolah-olah ruhnya terbang menembus langit pertama, ya, bisa terbang ke Mekah. Itu memang dirasakan sama mereka. Makanya nikmat rasa mereka. Makanya mereka anggap kita itu nggak ada apa-apanya, kecil. Ya, karena mereka merasa sudah di atas, begitu ya. Bisa melihat yang tidak terlihat oleh orang-orang. Ini kan syubhatnya mengerikan. Syubhatnya sangat mengerikan. Maka bagaimana dia taubatnya? Dia bilang begini. Saya, Ustaz, sampai ketika ada orang yang mau berobat, itu udah saya jatuhkan mentalnya dengan ucapan begini. Kamu anaknya 3 kan? Kamu tinggal di sini kan? Kamu nama istrinya ini kan? Orang yang datang berobat kan, hebat kali dia gitu, bisa tahu. Jadi gimana bisa tahu? Jin yang ada di badan dia nanya kepada jin setempat, tempat orang itu tinggal. Maka dicarilah data-datanya, baru jinnya yang nyampein. Jadi nggak ada hebatnya, dia bilang. Saya bisa jalan di atas air dulu, katanya. Gimana? Rupanya jinnya yang gendong dia. Sampai begitu, Pak. Jadi dia bilang begini, kalau saya dekat sama orang-orang yang soleh, benar-benar soleh, ini terasa badan ini gak enak, panas rasanya. Sehingga dia pernah, akhirnya dia ruqyah mandiri, barulah dia sadar bahwa jin yang di badannya itu gak suka dengan ayat Al-Quran. Sehingga akhirnya beberapa kali di ruqyah dan dia bertaubat, alhamdulillah. Jadi memang tidak mudah untuk hijrah dari hal yang begituan, karena mereka sudah merasa sakti mandraguna. Waliyadzubillah. Nah, jadi itu jamaah sekalian, azan Allah wa iyyakum. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas mengatakan rahimahullah,
jika terdapat kesyirikan atau perbuatan yang menyelisihi sunnah di kuburan, hal ini bukan secara otomatis melarang kita untuk ziarah kubur. Sebagaimana jika terdapat kemaksiatan di masjid, bukan berarti sholat di dalamnya menjadi terlarang. Ya, jadi misalnya ada kuburan, orang-orang mengeluh-elukan kuburan itu, dan kita tahu dulu kuburan itu bukan kuburan keramat. Contoh lah, kuburan dari ayah dari nenek saya itu dikeramatkan sama orang. Tapi dulunya nggak seperti itu. Kita sebagai keluarganya tetap boleh ziarah kubur ke situ, selama kita tidak berbuat perkara yang menyelisih syariat. Bahkan orang kadang-kadang sampai tawaf di situ, Pak. Jadi itu ada makam keluarga khusus, ada berapa orang di situ. Jadi banyak orang-orang yang berlebihan. Apakah kita sebagai keluarga nggak boleh ziarah kubur ke situ? Tetap boleh. Ada misalnya kadang-kadang yang diagung-agungkan ini beneran orang soleh, iya kan? Dia memang beneran orang soleh, tapi generasi berikutnya berbuat perkara yang menyelisihi syariat di situ. Tetap kita boleh ziarah ke sana dengan adab-adab yang dibolehkan dalam syariat Islam. Contoh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa la ya'uqa wa nasra. Ini 5 nama orang soleh di zaman setelah Nabi Nuh. Memang beneran orang soleh dan bertauhid. Akhirnya dibuatlah lukisan wajah mereka, belum disembah. Dibuatlah gambar mereka, dibuatlah patung mereka, akhirnya disembah. Nah, kuburan 5 orang ini tetap boleh kita ziarahi. Bukan berarti Ahlus Sunnah melarang ziarah kubur, silakan ziarah kubur. Tapi jangan kita menyelisih syariat dalam ziarah kubur. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini berfaedah dan menjadi pengingat bagi kita jamaah sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan seputar materi kita maka kami persilahkan. Fadhal. Ya. Silakan. Nah, silakan. Jadi tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Iya. kita tidak boleh berniat untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid ya Ustaz ya. Niat ibadah ya, niat ibadah. Kalau misalnya pengen seperti tadi pergi ke masjid Hagia Sophia misalnya, ingin melihat, atau misalnya ke masjid di perkampungan Jepang misalnya, itu apakah masih boleh atau tidak bisa? Ya, silakan yang kedua. Yang kedua tentang tadi mengucapkan ucapan untuk ibadah yang lain, misalnya ucapan selamat Natal dan sebagainya, misalnya itu. Nah, saya tiba-tiba kepikiran, bagaimana kalau untuk orang yang memang pekerjaannya di pemerintahan yang terkadang mengharuskan seperti itu. Misalnya ada orang yang memang tugasnya itu menandatangani bangunan, ternyata yang ditandatangani ini adalah pembangunan gereja misalnya. Seperti itu bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Baik. Silakan Pak. Tadi masa tidak boleh melaksanakan ibadah pada tempat yang biasa digunakan ibadah selain Allah. Kalau misalkan ada di bandara gitu Ustaz, contoh misalnya terkenal di Turki itu ada tempat sholat yang jadi satu itu, masjid atau Nasrani dan sinagog. Itu boleh sholat di situ atau enggak Pak? Dan juga ada tempat satu lagi yang satu tempat yang di sini misalnya itu tempat sholat yang disediakan oleh tempat kerja atau masjid yang di situ orang Syiah juga sholat di situ. Itu boleh sholat di tempat itu juga atau enggak? Baik.
Untuk yang pertama yang disampaikan sama Bapak kita tadi mengenai apa tadi Pak? Pertanyaan pertama? Berkunjung ke Iya, berkunjung ke masjid-masjid yang menjadi situs sejarah Islam, begitu ya. Kalau tujuannya bukan untuk ibadah, begitu ya, bukan untuk mengkhususkan sholat di situ, misalnya kan. Contoh, Bapak memang umroh plus Turki misalnya. Karena berkunjung ke Turki, sekalianlah mengunjungi masjid-masjid yang dibangun di masa Daulah Ottoman misalnya. Maka itu tidak apa-apa. Karena tujuannya bukan khusus untuk ke masjid itu, bukan untuk sholat di masjid itu. Berbeda konteksnya dengan yang kita katakan tadi. Dia memang bernazar untuk ke sana, khusus, begitu. Ya, jadi kalau contoh nih, kan ada tuh Masjid Islamic Center di Rokan Hulu tuh yang tinggi ya, katanya 99 menara. Kebetulan di Pasir Pangarayan atau di Rohul tuh ada keluarga dia, lagi hari rayaan ke sana, sekalian kunjungan ke masjid. Maka tidak apa-apa karena bukan niat khususnya itu. Ya, jadi bukan yang dilarang itu khusus meniatkan untuk sholat ke masjid tertentu selain 3 masjid tadi. Nah, lagi di Pekanbaru dia kunjungan ke masjid-masjid di masa kesultanan di sana. Ada itu kan beberapa situs-situsnya. Silahkan saja, tidak apa-apa. Bukan mengkhususkan safar untuk itu. Nah, untuk yang kedua, dia kerja di pemerintahan yang tugasnya untuk menandatangani proyek-proyek yang mungkin itu pembangunan tempat-tempat ibadah di luar agama Islam. Secara hukum syariat ini tidak boleh sebenarnya. Tapi mau bagaimana lagi? Dia terpaksa dengan itu selama dia tidak meyakini ini dibenarkan. Kalau dia terpaksa berarti ya dia dikategorikan zalim, tapi dia tidak dikatakan membenarkan kesalahan itu. Dia mengingkari kesalahan itu, tapi dia terpaksa melakukannya. Yang penting dia tidak ikut andil dalam keyakinan syirik di situ. Misal ada proyek jembatan, kata masyarakat harus tanam kepala kerbau di situ. Dia jangan ikut-ikutan di situ, usahakan untuk menghindari. Ya, ada proyek pembangunan jalan tol misalnya, harus tanam kepala kambing di situ. Kan ini udah hal yang lumrah kata mereka, dinormalisasi, padahal itu bertentangan dengan syariat. Jadi sebisa mungkin minimal, kalau dia tidak bisa ingkari dengan tangannya, ingkari dengan lisannya, minimal ada pengingkaran dalam hati, walaupun tangan tanda tangan, gitu ya. Sulit dihindari kalau seperti itu. Minimal dia mengingkari dalam hati. Nah, yang tadi Pak Doni, tempat sholat. Iya, tempat sholatnya gabung di bandara, gitu ya. Di bandara, kemudian tempat sholatnya bergabung. Ini kan kondisinya darurat, ya. Ini kondisinya darurat. Kembali kepada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara darurat itu membolehkan sesuatu yang haram. Tetapi kalau ada tempat lain yang memungkinkan kita untuk sholat selain di tempat orang-orang menyembah kepada selain Allah, usahakan cari tempat itu. Ya. Contoh misalnya di kampung itu tidak ada masjid, yang ada hanya gereja misalnya. Jangan kita sholat di situ. Kita boleh sholat di rumah orang non-muslim. Dengan syarat, kata para ulama, di ruangannya itu tidak ada foto Tuhan mereka yang dipajang di situ. Kalau ada minta diturunkan dulu. Iya, ya, karena ini teman-teman kita yang jadi sopir apa sering menanyakan begitu, Ustaz, gimana nih Ustaz? Ini udah masuk maghrib, saya di tempat nggak ada masjidnya. Iya, ini dialami. Daerah-daerah kita kan ada satu kampung tuh mungkin minoritas muslim, nggak ada masjid. Begitu. Cari di SPBU. Kalau nggak ada juga masjid, numpang di rumah orang non muslim. Yang penting di tempat ruangannya itu tidak ada foto Tuhan-Tuhan mereka. Ya.
Itu ada nggak kalau di bandara itu? Ada nggak foto-foto Tuhan mereka? Ada, kalau misalnya di tempat bersama cuma di pintunya aja itu ada Salib. salib, bulan bintang sama sinagog. Iya. Di Turki ada pernah lihat. Memungkinkan nggak Bapak sholat setelah sampai? Kalau memungkinkan setelah sampai di tujuan, maka lebih baik itu cari solusi yang lain dulu. Atau sholat di pesawat. Kan udah tahu kita nih di bandara tertentu, di bandara A ini bergabung, ya udah sholat di pesawat saja. Lebih aman untuk dihindari. Wallahu a'lam. Ya, ana pernah pengalaman ya sholat di tempat di rumah orang non muslim. Karena itu kondisinya tidak ada masjid di tempat itu. Kita juga tidak punya kenalan kecuali dia. Gitu kan? Nah, silakan. Jadi Yang satu lagi. tempat sholat barengan sama orang Syiah. Barengan sama orang Syiah. Kan ada di tempat pekerjaan itu ada satu tempat sholat yang orang Syiah juga sholat di situ gitu. Misalkan kita sholat di situ boleh atau tidak. Tapi emang itu tempat sholat dan itu tidak dirususkan untuk mereka. Gitu. Iya. Wallahu alam, kalau hal yang seperti itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan karena mungkin kesulitan bagi dia untuk mencari masjid gitu ya. Karena dia akan masuk kerja lagi gitu. Yang penting antum jangan sholat pakai itu tanah Karbala itu, antum hindari. Ya, jadi seperti itu. Wallahu alam. Nah, ini ada disampaikan sahabat yang mengucapkan yarhamukallah saat salat adalah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, bukan Salman Al-Farsi. Jazakallahu khairan. Jadi yang mengucapkan yarhamukallah itu adalah sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Nah, ada yang lain, Pak? Silakan. Fadhil. Masalah tempat keramatan. Iya. Sebagian umat Islam Indonesia supaya ada di tempat keramat. Ini realitasnya memang ada, Pak. Iya. Bagaimana seorang muslim memuji kemampuan tempat keramat tersebut dengan mempervideokan. Memang ada di TV, memang ada. Gimana, Pak? Contohnya gimana misalnya? Yang Misalnya aku mau latih ilmu nih gitu kan. Ngetes gitu kan. Katanya itu tempat keramat gitu ya. Nah, kemudian dia videokan lah gitu ya. Videokan tiba-tiba muncul gitu. Ya, jin itu tidak kita undang pun dia datang menggoda kita. Apalagi antum kamerakan. Itu ya. Kita datangi, kita contoh Jailangkung. Kan mereka buat ritual khusus untuk memanggilnya. Tidak dipanggil pun jin itu dengan senang hati menggoda kita, Pak. Apalagi dibuat seperti itu. Makanya dikatakan innama dzalikumus syaitan. Memang benar. Ya, itu adalah kerjaan syaitan untuk menakut-nakuti pengikutnya. Jadi begini. Tempat keramat dengan sendirinya dalam konsep Islam itu tidak ada. Tapi ketika manusia meyakini itu keramat, maka sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi keramatlah itu. Paham ya? Kalau hukum asalnya nggak ada itu tempat jin buang anak katanya. Jangan usah itu tempat jin buang anak. Sejak kapan jin aborsi? Nah, cuman karena diyakini begitu, akhirnya ya senanglah jin itu untuk nakut-nakutin kita. Betul. Memang ada hadis Nabi mengatakan kamar kosong di rumah kita itu sebagai tempatnya jin. Maka jangan biasakan ada kamar kosong, ruang kosong. Begitu ya. Jadi memang mereka itu ada, tapi mereka di alam ghaib, kita di alam syahadah. Kita alam nyata, mereka alam ghaib. Nah, ketika manusia meyakini hal yang seperti itu, maka jin dengan senang hati mengikuti kepercayaan manusia. Itu ya, Pak. Jadi gimana dengan kita datang sengaja ngetes ilmu? Sebaiknya nggak usah. Ya, karena bisa jadi tipu daya mereka lebih dahsyat. Ada yang jarang kepang, lagi mabuk, kerasukan. Bapak, anak datang Ustaz ngetes ilmu. Baca dulu surah ayat kursi gitu. Pengaruh nggak? Rupanya nggak berpengaruh. Iya, nggak berpengaruh karena ayat kursi aja antum nggak ngerti terjemahannya apa. Gimana mau
berpengaruh. Antum nggak tadabbur membacanya, antum nggak yakin, hanya coba-coba aja gitu. Ternyata tipu daya dia lebih kuat, akhirnya makin lemah iman kita kan. Atau malah antum kemasukan juga, bahaya. Kerasukan juga akhirnya. Maka nggak boleh kita mendatanginya. Ini hukumnya haram betul. Hah? Hukumnya haram ya. Ya paling tidak makruh jatuh kepada haram. Tapi kalau satu terdesak misalnya kan, dia tidak bisa menghindari. Tiba-tiba misalnya lagi kumpul-kumpul seperti ini, tiba-tiba ada yang kerasukan. Dia berbicara sama jin misalnya. Bukan kita yang mendatangi jinnya kan, dia yang kerasukan. Kita berbicara, kita ruqyah dia, maka itu tidak apa-apa. Bukan menyengaja kita mendatangi jin, tidak. Nah, atau kadang-kadang di majelis-majelis taklim seperti ini, apalagi kita dakwah ke pedalaman, itu kadang datang dukun-dukun, ketika kita kajian dia kerasukan, sengaja mau melawan kita begitu. Itu kan kondisinya, ya boleh kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, bukan kita yang mendatangi dia. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita tentang saja. Kata orang lewat sini, lewat pohon ini harus klekson. Enggak usah kita klekson. Harus izin permisi ya Mbak. Enggak perlu kita ucapkan begitu. Kita lewat saja sudah. Penting zikir pagi petang, penting baca ayat kursi, rajin-rajin membaca ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Ya. Udah mau dekat. Pak dijelaskan tentang yang diberikannya berselawat pada Nabi Muhammad. Bagaimana hukumnya dengan syair-syair atau nasib-nasib yang memuji selawat yang berbentuk syair dan nasib? Apakah itu juga bernilai pahala? Nah, sebaiknya kita tidak ikut-ikutan melantunkan nasib-nasib yang seperti itu, ya. Apalagi kalau diketahui itu ada pujian yang berlebihan kepada Nabi, bahkan mengangkat Nabi kepada derajat uluhiyah, ya. Makanya sebaiknya kita batasi dengan sholawat saja. Kalau misalnya ada pujian-pujian yang tidak berlebihan dan selama nasyidnya itu tidak ada musik-musiknya, maka itu boleh saja. Namun ada beberapa lafaz syair itu yang dia bertentangan dengan syariat. Contoh,